manusia. Penggunaan gas oksigen di rumah sakit merupakan bagian yang menjadi penunjang dan akan sangat menentukan dalam proses pemulihan kondisi kesehatan pasien. Pihak rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan tentunya selalu menyediakan gas oksigen sehingga apabila sewaktu-waktu ada pasien yang membutuhkan gas oksigen telah siap pakai. Tujuan utama pemberian terapi oksigen adalah untuk mempertahankan saturasi O2 lebih dari 90%, mencegah dan mengatasi hipoksia jaringan dan beban kerja kardiorespirasi yang berlebih. Dokter dalam memberikan jumlah oksigen pada pasien, yaitu dalam liter per menit, disesuaikan dengan hasil pengukuran saturasi oksigen pada pasien dan kondisi pasien. Penelitian dan survei yang selama ini dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muhilan Kabupaten Magelang dan surat dukungan dari pihak rumah sakit bahwa rumah sakit sebagian besar masih menggunakan oksigen tabung, termasuk juga dengan oksigen mobile. Regulator sebagai indikator penanda bahwa tabung dalam keadaan terisi masih menggunakan regulator jarum. Sedangkan pada regulator jenis ini sering terjadi adanya kerusakan pada indikator jarumnya. Regulator ini masih manual dan belum dilengkapi dengan kelengkapan teknologi yang menyebabkan tertundanya informasi pengiriman sinyal kepada tenaga medis yang seharusnya tertangani dengan cepat. Fungsi dari regulator jarum itu adalah memantau kondisi oksigen apakah tabung dalam keadaan terisi atau kosong. Apabila indikator jarum bermasalah dan tidak menunjukkan keadaan yang semestinya dan tekanan gas menurun atau habis tanpa diketahui oleh tim paramedis, dapat mengakibatkan adanya perlambatan penggantian oksigen mobile dan dapat membahayakan pasien. Tarif penggunaan oksigen pada pasien di rumah sakit masih menggunakan sistem perkiraan. Ketika ada pasien dan didiagnosis harus menggunakan oksigen, maka para medis mencatat waktu penggunaan dan volume yang digunakan pada pasien setelah pasien tersebut pulang ke dalam buku monitoring penggunaan oksigen dan catatan medis pasien. Misal seseorang pasien menggunakan oksigen sepertiga dari volume, tetapi tarif yang dicatat dihitung menggunakan 1 tabung penuh. Kesalahan penghitungan waktu penggunaan pun mungkin terjadi karena penulisan jumlah oksigen yang digunakan tidak langsung dicatat dalam buku monitor penggunaan dan hanya mengandalkan kemampuan mengingat dari user. Penghitungan total penggunaan oksigen di dalam buku monitoring belum dapat memonitor secara real jumlah penggunaan pada pasien dan menjadi tidak transparan, serta dapat merugikan pasien dan juga dapat menimbulkan kerugian pada rumah sakit akibat penghitungan waktu yang tidak tepat. Dalam 3 penelitian sebelumnya, yang pertama oleh Hanizaki dalam membuat alat ukur pendeteksi besaran volume penggunaan gas medis oksigen sebagai dasar penentuan tarif pada tahun 2018. Alat yang dirancang telah berhasil menentukan jumlah volume gas yang dipakai oleh pasien sebagai dasar menentukan tarif di rumah sakit. Alat yang digunakan menggunakan sensor air sebagai pendeteksi volume oksigen yang memiliki kelemahan mengukur gas minimal 2 lpm dan pada pengukuran 2 lpm terdapat kesalahan sebesar 13,5%. Volume oksigen tertampil dalam bentuk satuan tekanan. Penelitian kedua adalah Nur Huda Widaya membuat alat monitoring tekanan gas medis pada instalasi gas medis rumah sakit pada tahun 2019.
Pada penelitian tersebut hanya mengukur tekanan pada saat oksigen dalam kondisi low pressure dan high pressure menggunakan sensor tekanan MPX 5700 yang kemudian diolah oleh microcontroller Atmega 8 yang diprogram menggunakan dan banyak digunakan untuk memprogram Atmel AVM. Untuk penelitian yang selanjutnya adalah oleh M. Amin Nasrullah, yaitu pusat pemantauan volume penggunaan gas medis oksigen berbasis komputer. Penelitian ini membuat sentral monitoring pendeteksi volume penggunaan gas oksigen secara real tampil pada PC. Sensor yang digunakan lebih sensitif dengan pembacaan minimal 1 liter per menit, sehingga bisa digunakan untuk pasien anak dan dewasa. Di samping itu juga dapat mendeteksi output pemakaian per detik, sehingga tarif dan volume pemakaian oksigen yang dikeluarkan adalah linear, transparan, dan akurat. Tetapi penggunaan sensor masih menggunakan sensor water flow. Penghitungan volume pemakaian serta beban tarif dikontrol menggunakan microcontroller Atmega 326. Batasan masalah dalam perancangan ala saya adalah yang pertama, mengukur laju aliran gas dengan setting 1 LPM sampai 15 LPM dengan kenaikan 1 LPM dan tertampil pada LCD TFT dan PC atau smartphone. Untuk batasan masalah kedua, saya menggunakan dua sensor yang berbeda. Yang pertama adalah sensor tekanan, itu berfungsi untuk mendeteksi tekanan yang ada pada volume output tabung. Sedangkan sensor yang kedua adalah sensor airflow, itu digunakan untuk mendeteksi laju aliran yang dalam satuan liter per menit. Tujuan dibuatnya perancangan alat tersebut adalah membuat alat monitoring output tekanan dan volume penggunaan pada pasien untuk penentuan tarif di dalam oksigen pribadi. Yang kedua, penggunaan oksigen dapat dipantau langsung oleh pasien sehingga transparansi tarif penggunaan oksigen dapat terlaksana dan tidak ada pihak yang dirugikan baik terhadap pasien maupun terhadap manajemen rumah sakit. Pembuatan rangkaian sensor tekanan untuk mendeteksi tekanan oksigen, pembuatan rangkaian sensor airflow untuk mendeteksi laju kecepatan aliran penggunaan oksigen, pembuatan program pembacaan pada sensor tekanan dan sensor airflow. Microcontroller ISP32 sebagai pusat pengendali data input dan output. Microcontroller ini akan bekerja berdasarkan kode program yang dimasukkan ke dalam IC microcontroller. Data input yang masuk pada microcontroller yaitu sensor tekanan, sensor airflow, dan saklar alarm. Saklar pada alarm di sini berfungsi untuk menyalakan sistem deteksi low pressure. Sensor tekanan akan mengirimkan data digital ke microcontroller untuk diolah dalam bentuk tekanan menjadi nilai dalam satuan pound force per square inch atau yang biasa kita sebut dengan PSI. Sedangkan sensor airflow akan mengirim data digital ke microcontroller
untuk diolah menjadi nilai dalam satuan liter per menit atau LPM. Setelah melakukan pembacaan, mikrokontroler tersebut akan menampilkan pembacaan data ke display LCD TFT. Data yang sudah tertampil pada LCD TFT juga akan dikirimkan melalui web IoT untuk bisa ditampilkan ke dalam PC atau smartphone. Alarm pada deteksi low pressure akan berbunyi apabila tekanan pada 3 titik terendah yang disetting tercapai, yaitu pada settingan pertama 600, pada settingan kedua itu 400, dan pada settingan yang terakhir itu 200 PSI. Sensor tekanan yang ada pada regulator oksigen disambungkan terlebih dahulu pada alat. Sambungkan juga selang pada regulator menuju inlet pada alat. Selanjutnya, putar valve pembuka pada tabung dalam kondisi terbuka. Pada saat tabung oksigen terbuka, mikrokontroler akan langsung melakukan inisialisasi dari pembacaan sensor tekanan pada LCD TFT untuk menampilkan tekanan output tabung sesuai dengan tampilan yang ditunjukkan jarum pada regulator oksigen. Tekan tombol on atau off untuk menyalakan alat. Lakukan penyetingan laju aliran oksigen dalam liter per menit pada regulator oksigen sesuai dengan anjuran dokter kepada pasien. Sensor airflow melakukan pembacaan adanya gas oksigen yang mengalir, dan selanjutnya data akan dibaca oleh mikrokontroler dan ditampilkan dalam LCD TFT. Pada tampilan dibagi menjadi 2 variabel, yaitu tampilan volume output tekanan tabung dan liter per menit yang digunakan oleh pasien beserta grafik dari LPM. Untuk variabel kedua, menunjukkan tampilan total volume penggunaan oksigen, beban tarif dilengkapi dengan timer pada waktu penggunaan, indikator low pressure, prosentase tekanan output tabung, dan sistem alarm untuk deteksi low pressure-nya. Selanjutnya, data yang tertampil pada LCD TFT dikirimkan melalui web IoT, yang mana di sini menggunakan ThinkSpeak agar diterima oleh PC atau smartphone. Alarm deteksi low pressure akan berbunyi apabila tekanan sudah mencapai pada batas tekanan terendah yang telah disetting, yaitu pada tekanan 3 titik terendah di nilai 600, 400, dan 200 PSI. Untuk pengukuran ulang pada pasien, tekan tombol on atau off dan nyalakan kembali. Hasil perancangan alat saya bisa dilihat. Kita mulai untuk bisa mengoperasionalkan alat ini. Yang pertama, pastikan sensor tekanan ini tersambung ke alat tersebut. Setelah itu, selang kita masukkan ke inlet pada alat. Setelah sudah dipastikan terpasang semua, kita nyalakan, kita tekan tombol on off
misal nanti hotspotnya, wifi-nya belum tersambung, kondisi alat belum bisa menuju ke display yang kita minta, itu masih ke judul di muka, seperti ini. Nanti kita pastikan untuk menyalakan wifi dulu. Itu wifi tersambung, langsung menuju ke display variabel yang pertama, ini yang menampilkan flow dan tekanan yang ada pada tabung. Di sini tekanan masih menunjukkan 12 PSI karena kondisi tabung oksigen belum kita buka. Display yang kedua, variabel kedua juga muncul harga, volume, waktu, indikator low pressure masih empty, dan alarm juga masih kondisi off. Sekarang kita mulai dengan buka tabung oksigen terlebih dahulu. Kita buka valve-nya dulu. Setelah kondisi terbuka, tekanan di sini akan muncul. Di sini muncul 1278, itu sesuai dengan regulator jarum yang ada di regulator. Nanti bisa tampil di situ, bisa untuk dibandingkan apakah alat ini sesuai. Setelah itu kita pastikan di sini alarm masih off, kita tekan tombol sistem alarmnya. Sistem alarm berfungsi. Di sini tekanan indikator low pressure menunjukkan high, itu menandakan kalau alat tersebut di atas 600 PSI. Persentase volume output tabung juga menunjukkan di sini 63%. Setelah itu kita nyalakan, kita mulai kita atur dengan flow yang 1 liter per menit. Nah, kita atur 1 liter per menit. Di sini muncul flow-nya 1 liter per menit, dan di grafik juga akan mendeteksi 1 liter per menit. Harga kita lihat, harga juga sudah mulai mengcounter. Di sini saya atur untuk 1 liter per menitnya, 1 liternya dalam per menit itu Rp25. Dengan penggunaan di sini waktu juga sudah berjalan. Kita coba lagi, kita atur dengan flow 3. Kita atur 3. Di sini flow menunjukkan di angka 2,9, 3. Begitu juga grafik yang tertampil juga di angka segitu. Otomatis harganya juga lebih cepat, disesuaikan dengan ini dikalikan dengan 3 liter 25, jadi lebih cepat untuk compare-nya harga. Sekarang kita mulai atur di liter per menitnya di 5 ya. Kita lihat. Di sini saya atur 5, di flow pada alat tersebut tertampil 4,9. Antara 4,9, 5, 4,9, 5 antara itu. Jadi untuk errornya juga nggak banyak dengan
regulator yang sudah terkalibrasi. Jadi akan meng-counter otomatis tadi 5, 3, 1 dengan menjumlahkan secara otomatis. Waktu juga terus berjalan. Misal pada saat oksigen sudah tidak digunakan, atau mungkin pada saat pasien sedang ronsen atau kemana gitu, bisa dimatikan dulu. Nanti pada saat flow-nya dimatikan, otomatis harga, volume, waktu juga ikut berhenti. Tapi tidak mereset di awal lagi, masih di posisi di harga yang semula. Nanti pada saat kita membutuhkan untuk penggunaan pasien lagi dengan pasien yang sama, kita buka lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama pasien. Misal di sini diatur 5, berarti lanjut ke 5. Ya. Alat ini juga tertampil dengan IoT. Di sini saya menggunakan ThinkSpeak. Kita buka dulu internetnya, kita koneksikan, kita cari ThinkSpeak. Email terlebih dahulu, passwordnya. Di sini akan muncul channel tentang monitoring oksigen pada alat ini, seperti yang kita lihat. Di sini juga muncul liter per menitnya berapa yang diatur, flow-nya. Ini tadi grafiknya untuk flow. Ini tekanan oksigennya, tekanan dari volume output yang kita sesuaikan dengan regulator. Nah, di sini tertampil 1234. Di sini muncul. Grafiknya untuk tekanannya masih ada berapa persennya nanti muncul. Nah, ini untuk harganya yang sudah tercounter di sini. Di sini 545, di situ masih 503. Karena apa? Di alat menunjukkan real time setiap satu detik dia bisa mengcounter, menghitung. Sedangkan untuk kelemahan dari ThinkSpeak memang dia setiap 15 detik untuk memproses programnya, memproses data. Jadi setiap 15 detik baru pindah total. Volumenya juga sama begitu. Ini udah muncul 24, tapi nanti pada saat ini sudah berubah, di situ masih tetap sesuai dengan sama setiap 15 detik. Ini untuk penggunaan sudah berapa detik, sudah berapa menit, dan sudah berapa jam. Untuk HP pun juga bisa digunakan ya, pakai aplikasi ini, karena di sini munculnya adalah oksigen mobile. Maka kita buka dulu aplikasinya ThinkSpeak, pakai ThinkView. Nah, kita buka. Nah, di sini hanya memunculkan grafik dan angka. Jadi kelihatan kan? Di sini yang atas flow, yang kedua ini tekanannya. Yang ketiga harganya.
detiknya, ini menitnya, ini jamnya untuk penggunaan oksigen ke pasien. Setelah tidak digunakan lagi, nanti kita matikan flow-nya. Nanti kita bisa lihat di sini indikator low pressure, kita coba ya. Karena oksigennya masih, kita coba aja simulasi. Kita tutup oksigennya dulu. Kita tutup oksigennya, kan di situ masih ada tekanan. Di perancangan alat ini kita bagi menjadi 3 deteksi low pressure. Yang pertama itu di indikator nilai pada saat 600 itu nanti akan muncul di sini, muncul indikator low pressure-nya warna kuning. Di sini warna kuning, nanti itu 600. Nah, setelah untuk alarm yang kedua itu dengan nilai 400 itu nanti dengan indikator di sini oranye, dan untuk alarm yang ketiga itu nanti dinilai di 200 itu kita anggap merah, yaitu empty, jadi harus segera diganti untuk oksigennya. Kita coba dulu, kita buka pelan-pelan ya. Mengosongkan tekanan oksigennya yang tadi sisa, dan bisa kelihatan nanti. Medium, ini adalah 600 ke bawah posisinya. Nah, di sini nanti mendekati ke 400. Nanti indikatornya low, dia warnanya oranye. 200. Ya, 181 otomatis empty. Posisi empty kita anggap oksigen habis walaupun masih ada 200 karena mobile. Nanti kita kasih rank untuk ada waktu penggantian terhadap pasien. Nah, pada saat empty di 200 itu alarm akan menyala terus menerus. Untuk yang dua alarm tadi 400 sama 600 hanya 2 kali alarm untuk peringatan. Tombol alarm di sini fungsinya untuk memfungsikan sistem alarm. Pada saat misal nih kita lupa menyalakan, menyalakan alarmnya, otomatis alarm tidak berfungsi. Walaupun di sini sudah mengindikator bunyi empty, low, medium ataupun high, tapi di sini karena tidak dinyalakan maka alarm ini tidak berfungsi. Maka kita harus memastikan kalau tombol alarm ini di-on-kan terlebih dahulu untuk menggunakan alat ini. Alarm bunyi terus. Ini juga habis. Setelah posisi misal nanti berganti ke pasien dan ini mau mereset ulang, alat ini harus dimatikan terlebih dahulu. Habis itu nanti kita baru nyalakan kembali untuk bisa digunakan oleh pasien yang lain.
Jadi reset, kalau posisi dimatikan ini kembali reset. Walaupun di sini mereset 0, tetapi apabila kita mau melihat data recorder dari pengukuran yang sebelumnya, bisa kita lihat lewat ThinkSpeak, bisa data-datanya dari jam berapa sampai jam berapa. Berikut ini saya tampilkan tabel data analisis pada perancangan alat yang telah saya buat. Yang pertama, dari tabel data analisis laju aliran dalam liter per menit di atas dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Hasil analisis laju aliran liter per menit dilakukan 6 kali pengukuran dari setting laju aliran 1 sampai 15 LPM. Nilai dalam penghitungan kesalahan dari setting 1 sampai 15 LPM didapat hasil dengan nilai kesalahan tertinggi pada setting 14 LPM sebesar minus 0,45 dan nilai kesalahan terendah sebesar 0. Penghitungan nilai error persen dari setting 1 sampai 15 LPM juga terlihat nilai persentase error tertinggi pada setting laju aliran 3 LPM, yaitu sebesar 3,33% dan pada setting laju aliran 14 LPM sebesar minus 3,214%. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa alat tersebut terdapat kesalahan plus minus 3,33% dari toleransi kesalahan sebesar 10%. Dan dapat dinyatakan bahwa untuk pengukuran laju aliran dalam kondisi layak pakai. Tabel data analisis yang kedua adalah data analisis ketahanan baterai. Dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Data analisis dilakukan 5 kali pengukuran dari waktu 0 sampai 19 jam. Hasil analisis didapat dari pengukuran tegangan dan arus pada baterai, sehingga daya atau watt dapat dihitung setelah tegangan dan arus diukur. Tegangan awal menunjukkan nilai tegangan maksimal 4,3 volt dan nilai minimal 3,4 volt. Sedangkan pada pengukuran arus awal juga dapat dilihat bahwa pada arus maksimal terukur 11.210,4 mA dan arus minimal pada saat tegangan 3,4 volt adalah sebesar 185,7 mA. Hasil penghitungan daya atau watt dapat dilihat bahwa nilai daya tertinggi adalah sebesar 896,13 watt dan nilai daya yang diperoleh pada saat tegangan terukur 3,4 volt adalah sebesar 633,98 watt. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil tegangan dan arus, maka daya akan semakin kecil. Ketahanan baterai juga mencapai kurang lebih 19 jam non-stop dengan kinerja alat yang stabil. Adapun tabel data ketiga adalah tabel data analisis deteksi low pressure dalam satuan PSI. Dapat disimpulkan hasil sebagai berikut. Data analisis dilakukan 5 kali pengukuran. Dalam pengukuran terdapat setting tekanan di 3 titik terendah yang disetting sesuai dengan kebutuhan pada alat, yaitu pada setting nilai 600, 400, dan 200 PSI. Dari data analisis di atas dapat dilihat bahwa fungsi dari deteksi low pressure dapat berfungsi dengan baik dan buzzer pada alarm menyala sesuai dengan setting tekanan yang diminta, sehingga alat dianggap dapat berfungsi sebagaimana mestinya.